Informasi lintas timur virtual terkini Banyuwangi. 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk memikul sengketa yang tak kunjung selesai. Bagi Winarsi, 53, warga Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, itu adalah perjalanan panjang penuh ketidakpastian, yang kini kembali membawanya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dengan langkah tenang namun menyimpan beban, Winarsi memenuhi panggilan teguran Anmaning pada Kamis tanggal 16 April tahun 2026. Panggilan itu bukan sekadar prosedur hukum, melainkan penanda bahwa lahan sawah yang selama ini ia yakini sebagai haknya, berada di ambang eksekusi. Di hadapan proses hukum yang terus berjalan, Winarsi tak menutup diri. Ia justru menunjukkan itikat baik yang jarang ditemui dalam sengketa panjang, bersedia menyelesaikan kewajiban finansial sebesar 230 juta rupiah. Namun, ada satu syarat yang menurutnya mutlak, kehadiran pihak yang dianggap kunci persoalan. Saya siap mengganti 230 juta rupiah, tapi Pak Karmani harus dihadirkan. Saya ingin semuanya jelas, tidak setengah-setengah, ucapnya dengan nada tegas, menahan emosi. Bagi Winarsi, perkara ini bukan sekadar angka atau dokumen. Ia menyebut akar masalah bermula dari gadai sawah senilai 20 juta rupiah di masa lalu. Angka yang kini terasa kecil dibanding nilai konflik yang membengkak. Sertifikat tanah, yang seharusnya menjadi bukti kepemilikan, sempat dipinjamkan ke KSP Tinara. Namun dalam perjalanan yang ia nilai janggal, dokumen tersebut berpindah tangan. Lebih mengejutkan lagi, sawah yang tak pernah ia jual, tiba-tiba diketahui telah diperjualbelikan kepada pihak lain dengan nilai mencapai 600 juta rupiah. Saya tidak pernah menjual, tidak pernah merasa menjual, tapi tahu-tahu sudah ada yang beli. Ini yang saya tidak terima, ujarnya. Suaranya mulai bergetar. Nama almarhum suaminya, Haji Saroni, masih tercatat dalam sertifikat. Tidak pernah ada proses balik nama. Fakta ini, menurut Winarsi, seharusnya menjadi titik terang bahwa hak atas tanah itu belum pernah berpindah secara sah. Namun alih-alih mendapatkan kejelasan, yang datang justru ancaman eksekusi. Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini disebut lebih menitik beratkan pada aspek sewa lahan, termasuk 67 bidang garapan yang menjadi objek sengketa. Tetapi bagi Winarsi, inti persoalan justru belum benar-benar disentuh. Apa yang sebenarnya terjadi itu belum sepenuhnya dibuka. Saya hanya ingin semuanya terang, katanya. Ia mengakui, pernah memilih diam saat perkara ini kembali mencuat pada 2012. Bukan karena menyerah, melainkan karena keadaan memaksanya menomorduakan konflik hukum demi masa depan anak-anaknya. Dulu saya pasrah, anak-anak masih sekolah, saya tidak punya kekuatan untuk melawan, kenangnya. Kini, ketika persoalan lama kembali diangkat, Winarsi memutuskan untuk berdiri. Bukan hanya untuk mempertahankan hak, tetapi juga untuk meluruskan apa yang selama ini ia yakini sebagai ketidakadilan. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Kalau memang ada kewajiban, saya selesaikan. Tapi jangan sampai saya kehilangan hak tanpa kejelasan, tegasnya. Sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 30 April tahun 2026. Agenda utamanya adalah pemanggilan ulang pihak-pihak terkait, yang diharapkan bisa membuka simpul persoalan yang selama ini terurai setengah jalan. Bagi Winarsi, itu bukan sekadar jadwal sidang. Itu adalah harapan, bahwa setelah 20 tahun, kebenaran akhirnya mendapat ruang untuk bicara. Demikian kutipan informasi oleh Hakim Said GM Rumah Kebangsaan Banyuwangi selengkapnya.